karena kalau menurut saya di saat saya memiliki masalah, saya hanya berdiam diri di kamar, mengurung diri, itu kayak menyebabkan saya jadi overthinking. Karena Alkitab adalah satu-satunya solusi, ya, satu-satunya solusi yang memberikan jalan keluar. Shalom, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di podcast Stella. Nah, seperti biasa, kita akan menemani teman-teman bermalam minggu. Daripada kesana kesini, mending stay tune aja di podcast kami. Siapa tahu dari podcast kami malam hari ini teman-teman bisa terberkati. Nah, seperti biasa, di sini saya tidak sendiri, ada dua rekan seperjuangan saya. Bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, saya Jessica Sera Kristanti, biasa dipanggil Jessica. Saya berasal dari Jepara. Hai. Shalom, perkenalkan nama saya Dewi Tapenael, saya berasal dari Nias dan biasa dipanggil Dewi. Oke, jadi ada Jessica dan juga Dewi. Nah, malam hari ini kita mau bahas satu topik yang menurut saya sekarang ini sering digembar-gemborkan gitu kan di sosial media, anak-anak muda gitu kan. Ada satu topik healing gitu. Kalau Jessica dengar kata healing, apa sih yang terlintas gitu kan? Kalau saya, healing sendiri kayak penyembuhan luka batin. Gitu. Mungkin Dewi satu kata untuk healing apa? Menyenangkan diri sendiri. Oke, menyenangkan diri sendiri. Nah, kemarin ini kan kita habis liburan gitu kan, puji Tuhan, kita kayak rasanya senang sekali liburan 3 minggu gitu kan, 3 minggu. Jadi bisalah teman-teman sharing ceritakan liburannya, mungkin dari Jessica. Saya sendiri, saya liburan, puji Tuhan saya pulang kampung ke rumah di Jepara. Jadi selama 3 minggu benar-benar saya menghabiskan waktu saya untuk di rumah seperti itu. Nah, berbeda jauh dengan teman saya Jessica, ya kan. Dari teman-teman saya yang lain, saya adalah liburan yang paling jauh, yaitu di kampus Stella. Oke. Luar biasa. Ya, ini jadi menarik gitu kan. Mungkin Dewi punya alasan tersendiri gitu, kenapa lebih memilih di kampus gitu. Ya, banyak faktor yang mempengaruhi saya sehingga saya lebih memilih untuk liburan di kampus. Satu, karena saya paling jauh rumahnya di Nias, Sumatera Utara gitu. Dan biaya ke sana bukan cuma 500-an, 200-an, 300-an gitu kan, tapi jutaan kalau misalnya mau pulang. Nah, saya berpikir bahwa daripada pulang, mendingan uang itu untuk membantu saya untuk skripsi nanti dan untuk ya sebentar lagi akan wisuda, guys. Ya seperti itu. Dan selanjutnya juga kan faktor yang kedua adalah kan tiba-tiba kemarin pas kita acara Natalan kan dikatakan bahwa kita akan memulai skripsi. Nah, skripsi pada tahun ini kan berbeda dengan skripsi sebelumnya. Sebelumnya itu cuma 6 bulan waktunya. Nah, sekarang berbeda dan waktunya adalah 1 tahun untuk skripsi. Nah, saya liburan di kampus juga adalah untuk mempersiapkan skripsi judul-judul saya seperti itu. Jadi kalau dengar skripsi dipercepat gitu kan, gimana perasaan teman-teman? Kalau saya sendiri ada senengnya, ada enggak, karena secara nggak langsung waktu untuk kita skripsi kan lama ya kan, tapi masih nggak nyangka aja sih kayak kok sudah skripsi aja nih. Jadi kemarin waktu pulang ya liburan ya sambil merenung gitu kan. Kalau Dewi tadi di kampus karena ingin fokus memikirkan skripsi, memikirkan judul. Nah, kalau saya sebelum beranjak ke situ ya saya mau menikmati liburan saya dulu seperti itu, dan saya pulang Gitu. Tapi kalau Dewi mungkin perasaannya jauh lebih beda gitu kan. Wah, kalau perasaan saya jujur saja saya kaget dan
rasanya campur-campur seperti rasanya nano-nano, ya kan? Ada sedih, ada kaget, ada semuanya lah bercampur karena ya jujur saja karena berbeda dengan waktunya dan ditambah dengan kuliah sambil skripsi. Bayangin aja ya, kita sudah di kuliah nih, terus tambah skripsi nih, nah makin memek tuh kepala saya gitu loh. Oke, nggak jauh beda gitu ya Kak. Nah, karena tema kita adalah healing, ya, gitu. Mungkin langsung saja, mungkin dari Dewi dulu ya kan. Healing menurut Dewi itu gimana? Yang menurut saya kalau healing itu kan seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, itu menyenangkan diri sendiri. Nah, kalau saya itu untuk melakukan healing untuk diri saya sendiri gitu. Satu yang perlu saya lakukan adalah melakukan me time ya untuk diri saya sendiri. Terus yang kedua mindfulness ya kan, memahami diri sendiri itu. Terus yang ketiga adalah self compassion, yaitu bagaimana kita memahami keadaan kita sendiri. Seperti itu sih healing saya. Kalau menurut Jessica sendiri healing itu kayak gimana sih? Kalau healing menurut saya nggak jauh beda sih sama yang dikatakan teman saya Dewi, tapi kalau saya lebih suka memanfaatkan kayak waktu saya merasakan khawatir, cemas dan segala macam, saya lebih senang untuk melakukannya dengan bersosialisasi dengan orang. Jadi kayak healing saya itu dengan berada di keramaian atau menghabiskan waktu dengan teman-teman saya, karena menurut saya dengan cara itu kayak saya bisa melupakan semua apapun itu yang membuat saya entah perasaan saya tidak enak dan sebagainya seperti itu. Berarti menurut teman-teman healing itu benar-benar penting buat diri teman-teman sendiri atau gimana? Jessica mungkin? Kalau menurut saya healing itu sangat penting ya kan, karena kalau di saat kita gagal untuk memahami diri kita sendiri, kadang kayak waktu kita dapat masalah atau kita merasakan sesuatu hal yang mungkin tidak nyaman di dalam diri kita akan sulit mengatasinya. Nah, tapi berbeda kalau seumpama kita bisa tahu nih apa yang kita butuhkan, apa yang seharusnya kita lakukan di saat kita mengalami hal-hal yang mungkin mengganggu perasaan kita. Jadi untuk memahami diri sendiri itu sangat penting menurut saya. Kalau menurut Dewi? Ya, kalau menurut saya sih healing itu sangat-sangat penting ya. Kenapa? Ketika kita bisa memahami diri kita sendiri, ya ketika kita bisa memahami diri kita sendiri dan kita tahu cara untuk healing diri kita sendiri. Kan terkadang kita kan ketika dapat masalah, ada rasa khawatir atau apa, kita cenderung untuk mencari orang lain, untuk berbagi, untuk mencurahkan segalanya, tapi kita tidak tahu bahwa kita bisa menyelesaikannya sendiri dengan memahami diri kita sendiri. Belum tentu dengan berbagi dengan orang lain gitu kan, itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk memahami diri kita sendiri, kita pahami dan kita bisa cari solusinya tanpa terlebih dahulu berbagi dengan orang lain. Karena berbagi dengan orang lain itu pasti banyak hal-hal yang tidak kita duga-duga, mungkin nanti ceritakan kemana atau apa. Nah, untuk menghindari itu, mari sama-sama kita untuk memahami diri sendiri dulu. Gitu. Ya, jadi masing-masing orang punya cara healing tersendiri gitu kan. Ya, misalnya bagaimana dengan orang yang mungkin susah untuk mengungkapkan perasaannya gitu. Jadi healing seperti apa sih yang mungkin dari teman-teman yang mereka butuhkan itu seperti apa? Kalau menurut saya, kalau seumpama ini kan, tadi kan Nihana bilang kalau ada orang yang kurang memahami diri sendiri, ya. Nah itu sih terkadang juga kelemahan manusia, kelemahan kita itu gagal dalam memahami diri sendiri. Terkadang kita gagal untuk memahami apa sih yang sebenarnya kita butuhkan di saat kita memiliki masalah, di saat kita mengalami perasaan-perasaan yang tidak mengenakan hati kita. Terkadang kita kayak gagal untuk memahami diri sendiri ya. Seperti yang dikatakan tadi Dewi kan, self healing butuh me time, itu kesempatan dan waktu kita untuk mengenali diri kita sendiri. Mungkin dengan orang yang kayak disebutkan Yohana tadi kan, orang yang
mungkin menutup diri atau orang yang mungkin tidak bisa mengekspresikan, yaitu mungkin cara dia untuk melakukan self healing itu sendiri. Itu sih. Kalau menurut Dewi, nah kan berbeda-beda cara orang healing tersendiri kan. Kalau saya yaitu yang seperti yang saya bilang tadi adalah lakukan me time. Terus lakukan me time, terapkan mindfulness sama self compassion. Nah intinya pahami diri sendiri gitu, supaya kita bisa mengetahui dan bisa kita cari solusi sendiri untuk masalah kita. Jadi intinya harus bisa memahami diri sendiri kan, kalau kita mau butuh healing gitu kan. Nah, sedikit cerita gitu kan, siapa tahu dari teman-teman mungkin bisa kasih solusi sedikit gitu kan. Kalau saya ini kan kalau untuk healing gitu, saya lebih suka bukan menyendiri ya, waktu untuk sendiri gitu kan, daripada harus datang ke keramaian. Jadi menurut teman-teman gimana? Nah itu tuh termasuk saya itu kan, healing, menyendiri, menarik diri dari keramaian. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena ketika saya menyendiri, ketika saya menarik diri dari keramaian dan saya menyendiri di suatu tempat, di kamar dengan cara tidur, makan atau apa gitu, nah itu adalah cara healing saya tersendiri gitu kan. Soalnya dengan saya seperti itu saya senang gitu kan, dengan secara perlahan rasa cemas yang saya alami, masalah yang saya alami, mungkin orang lain bilang kok kayak gitu secara dia menyelesaikan masalah, tapi menurut saya itu ya diri saya untuk menyenangkan diri saya. Iya sih. Jadi sama gitu kan, sama. Atau mungkin Jessica punya pendapat yang berbeda atau pengalaman yang berbeda gitu. Kalau saya malah berbanding 180 derajat terbalik dari Dewi dan Yohana ini. Karena kalau self healing yang saya lakukan itu lebih ke mendatangi keramaian, maksudnya kayak kumpul sama teman, menghabiskan waktu dengan teman-teman. Karena kalau menurut saya di saat saya memiliki masalah, saya hanya berdiam diri di kamar, mengurung diri, itu kayak menyebabkan saya jadi overthinking. Jujur ya, saya itu orangnya overthinking sekali. Jadi kan kalau ada masalah atau kayak perasaan lagi nggak enak, terus saya harus berdiam diri di rumah ya atau dimanapun itu, kayak menyendiri itu malah kayak menimbulkan pikiran yang tidak gitu loh. Makin kayak netting lah, tambah netting gitu kan. Tapi kalau saya berada di keramaian itu kayak membuat mood saya itu jadi lebih baik lagi ya kan. Jadi kayak ada mood booster di mana-mana, jadi kayak ada yang support system dari mana-mana gitu lah, untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Kalau harus berdiam diri, jujur saya tidak bisa untuk melakukan kesenangan sendiri. Nah itu saya paling tidak bisa. Beda sama kita gitu. Tapi ini menarik juga ya dari Jessica, karena kan berbeda pengalamannya gitu. Dari datang ke keramaian itu benar-benar Jessica sudah dapat healing itu atau kayak gimana? Ya, me time juga perlu, tapi solusi dan cara terbaik saya untuk saya melupakan masalah saya ya bukan berarti langsung saya open dengan semua orang, kayak di saat saya punya masalah saya datang untuk menceritakan semua masalah saya, itu tidak. Tapi lebih ke kayak penyembuhan diri dengan mendatangi keramaian itu, kayak kumpul-kumpul sama teman ya, kayak kayak ketawa gitu kan. Itu kayak rasanya itu kayak buat diri kayak agak lebih senang dan mendingan sih, kayak beban itu terbagi-bagi gitu kan. Iya. Jadi masing-masing orang tentunya punya cara healing tersendiri gitu kan. Tapi karena kita ini hidup gitu kan di lingkup teologi khususnya. Jadi seperti apa sih healing yang benar-benar diperlukan kita sebagai orang yang percaya gitu.